pria ini teman dekat Kang Deddy Mulyadi. Jadi beliau ini memang mengakui keberanian Kang Deddy Mulyadi itu dari sejak Kang Deddy Mulyadi masih menjadi mahasiswa. Bahkan dulu ketika Kang Deddy Mulyadi ini masih menjadi mahasiswa dan beliau ini belum mempunyai pendapatan tetap, bahkan untuk makan pun beliau ini masih susah, tapi beliau sudah menghidupi puluhan anak-anak yatim piatu guys. Bayangkan guys, salut sih sama Kang Deddy Mulyadi, bisa seberani itu ya. Dan mungkin ya beliau yakin ya kepada Allah yang Maha Kuasa, jadi ketika niat dia itu baik ya pasti bakalan dibantu gitu sama Allah. Jadi ya alhamdulillah juga ternyata ini cerita dari teman Kang Deddy Mulyadi, teman dekatnya ya waktu masih menjadi mahasiswa. Ternyata akhirnya ya sekarang Kang Deddy dikabulkan ya sama Allah untuk bisa menjadi Gubernur Jawa Barat. Oke, daripada penasaran, kita langsung saja menuju ke video berikut ini. Ini soal larangan wisuda ini kan jadi sorotan dan kemudian tadi ditanggapi oleh Pak Mendikbudrismen kalau bisa ya dikembalikan saja kepada persetujuan orang tua dan wali. Begini, secara teori itu adalah tergantung kemampuan orang tua dan persetujuan orang tua. Kan orang jangan ngelihat ke atas. Saya ini hidup bergaul dengan masyarakat dalam setiap hari. Tapi orang tua itu tidak akan kuat manakala sekolahnya menyelenggarakan. Anaknya nangis, anaknya ngambek, anaknya merasa di lingkungannya menjadi terpinggirkan sehingga orang tuanya terbebani. Akibat orang tuanya terbebani, pinjem bank emok, udah deh. Pinjem bank keliling, pinjem pinjol, angka kemiskinan di Jawa Barat akan semakin meningkat. Orang Jawa Barat itu per RT itu sudah ada kumpulan 10 orang, itu pengeluaran rentenir dan rata-rata dipakai biaya sekolah, studi tour, outing class, kredit motor gitu loh. Jadi bagi mereka yang hanya melihat di Jakarta, itu tidak akan pernah tahu kehidupan masyarakat yang real. Saya ini hidupnya di tengah-tengah masyarakat dan saya ini tiap hari itu nanganin orang yang numpuk di rumah saya, di rumah dinas. 100 orang mengadu hal yang sama. Jadi bagi saya hari ini akan tegak lurus. Saya akan lebih mengutamakan melakukan pembelaan terhadap rakyat Jabar, merubah sistem hidupnya, meringankan beban mereka, dan mereka harus bersekolah sampai SMA. Saya tidak akan mendengar siapapun. Yang penting saya sebagai Gubernur Jabar bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat Jabar. Tidak boleh lagi ada wisuda dari mulai TK sampai SMA. Karena itu pembiayaan. Tidak boleh lagi ada studi tour yang di dalamnya piknik. Yang menarik kemarin kepala SMK swasta di Bekasi ditegur oleh kepala dinas pendidikannya karena bikin piknik ke Bali. Dia berargumentasi begini, kami tidak melaksanakan studi tour di Bali. 5,4 juta itu bukan buat studi tour, tapi buat perpisahan, Iroh. Bagi saya mau studi tour, mau studi banding, mau apapun, yang penting anak keluar dari daerahnya, mengeluarkan biaya, mungut ke orang tuanya, tidak boleh. Saya paparin, dari mana orang tua memperoleh uang untuk outing kelas anaknya, untuk jaket anaknya, untuk cicing gelas ya aing ngomong. Kemudian untuk biaya studi tour anaknya pinjem di koperasi simpan pinjam, pinjem di pinjol, pinjem di bank emok, pinjem di bank keliling, pinjem di NBK, pinjem di bank Pancasila. Itu ada grupnya Pak tiap desa Pak. Jadi kalau dulu ada grup komunitas ibu-ibu ke sawah, ke kebon, hari ini komunitas ibu-ibu pengelola dana rentenir per RT 15 orang perkumpulannya. Mereka tiap hari berkumpul. Kemudian nanti mereka disumpah kalau pinjam, aku berjanji. Kemudian bagaimana mereka menutupi bank emok? Maka pinjam bank keliling. Bagaimana menutupi bank keliling? Pinjam bank NBK. Bagaimana menutupi ini lagi? Pinjam ini. Jadi satu orang memiliki pinjaman di 7 sumber pembiayaan renten. Saya kemarin dikejar-kejar oleh seorang bapak yang menangis. Rumahnya mau disita.
Anaknya waktu itu pergi studi tour, mengeluarkan 5 juta, pinjam ke koperasi Eksis. Dan hari ini berubah menjadi 45 juta, tidak sanggup bayar, rumahnya mau disita. Di Tasikmalaya ada seorang ibu tidak bisa masak karena LPG-nya 3 kilogramnya disita. Ini harus diselesaikan. Tetapi dari sisi mentality buruk, mentalitas rakyat kita, kalau dikasih pinjaman lewat BUMDes, dana bergulir tidak bayar. Iya. Kan ini harus ada. Menurut saya sudah, jangan berpikir mereka dapat sumber dari mana. Sudah Pak Wakapolda, ke depan mereka itu kategorinya sebagai bank ilegal. Mereka meminjamkan uang, bunganya 10%, tidak bayar pajak, mempercepat orang untuk kaya. Menurut saya bubarkan, dan itu anggap pelanggaran pidana. Ya memang setuju banget ya dengan Kang Deddy Mulyadi. Jadi nggak boleh lagi ada wisuda dari mulai TK sampai SMA. Yang boleh ada wisuda itu ya yang kuliah-kuliahan itulah ya, yang sarjana-sarjana itu ya silahkan lah kalau mau. Tapi kalau dari TK atau SMP, SMA itu mending lebih baik dihilangkan aja ya teman-teman, karena memang menjadi beban juga ya untuk kita sebagai orang tua, apalagi kita sebagai laki-laki ya. Kadang daripada buat bayar uang perpisahan atau uang wisuda itu lebih baik uangnya kita pergunakan untuk hal-hal yang lebih penting ya, contohnya buat makan, buat susu anak, atau buat beri keperluan anak, apalagi yang anaknya masih kecil ya teman-teman ya. Nah itu sih. Padahal dulu juga kalau nggak salah itu di TK saja ya, untuk per orangnya itu 400.000 guys. Tapi nggak tahu kalau sekarang masih ada apa enggak ya. Mudah-mudahan untuk kedepannya ini gubernur-gubernur mungkin bisa lah ya untuk mencontoh Kang Deddy Mulyadi lah ya. Ini memang Kang Deddy Mulyadi ini bisa menjadi contoh yang baik ya teman-teman. Gimana menurut kalian? Kalian setuju atau enggak? Silahkan tulis di kolom komentar. Oke, kita lanjut lagi videonya. Jadi memang keberaniannya juga cukup ketika jadi mahasiswa. Gimana enggak? Jadi untuk seorang mahasiswa yang dia belum punya penghasilan tetap, yang kadang kita aja makan itu susah, tapi dia sudah punya puluhan anak yatim yang dia hidupi. Ya, betul. Bos Ibu ngapain nyeritain itu? Nah, itu butuh keberanian yang cukup untuk seorang mahasiswa yang tidak punya penghasilan tetap. Kalau kita kan mikirnya, ya kumaha lamun budak yatim teu kaparaban. Untuk dahar. Untuk dahar. Untuk kayak itu kan kayak itu. Tapi dia nekat aja. Pokoknya saya yakin aja kalau kita misalnya berbuat baik pada orang banyak, maka banyak orang yang akan memikirkan dia dan akan berbuat baik pada dia. Dia berpikirnya gitu aja. Jadi simpel gitu dia. Dan ada loh, saya nggak pernah ini sampai sekarang tuh. Tapi jauh sebelum reformasi dia udah bilang begini sama saya. Nih depan sekretariat HMI pada saat itu yang sekarang dipakai oleh STIE. Iya. Mutakin. Dia duduk itu di depan sekretariat. Dia bilang, nih nanti kalau saya jadi bupati, ini situ bulat saya bangun nih. Pokoknya daerah ini sampai stasiun ini saya rapiin, saya bangun. Iya. Oh jadi cerita gitu? Itu tahun 94 loh. Oh jadi tahun 94 itu sambil ngagogoler, memandang situ bulat, beliau berbicara bahwa nanti kalau saya menjadi bupati, saya akan membuat tempat itu menjadi akan ditata. Akan menjadi bagus. Pokoknya jalur itu yang dari BTN sampai yang sekarang itu air mancur Taman Sibraduga ya, stasiun itu nanti akan saya tata. Yang itu kan di luar logika nalar saya, nalar kita semua yang ada itu, sampai ketika dia ngomong gitu nih, ini saya praktekkan, saya sambil jalan, daneng lah, dah harga hese, baru jadi bupati ya. Dan Kang Deddy ingat betul itu, daneng jahit. Oh jadi pas ayah berbicara bahwa nanti mun urang jadi bupati itu bakal kieu uminya sambil lewat ganeng si aing teh segala mikir jadi bupati urang dahar ge hese isuk dahar sore henteu. Karena pada saat itu sangat nggak mungkin zaman Orde Baru seorang aktivis HMI yang seaktif apapun, sepintar apapun, mempunyai talenta bagaimanapun tiba-tiba bisa menjadi bupati. Pungli apa saja yang terjadi di daerah Cicadas? Sebutin. Harus bayar, daerah di pabrik-pabrik tertentu itu harus bayar sekian dulu baru bisa. Bayarnya ke siapa? Ada ormas.
Ormas. Ormasnya apa? Ih, saya mah kurang tahu Pak. Kalau sebut juga saya takut. Ntar saya di jalan kalau ada apa-apa gimana dengan saya? Ya. Pokoknya anak masih kecil. ada ormas. Ada. Banyak store ke ormas. Store ke ormas. Untuk kerja. Untuk kerja. Padahal kerja itu cuman paling lama 6 bulan ataupun 1 tahun. Kerjanya kerja kontrak. Kerja kontrak. Tapi nyogok. Nyogok. Atau bayar pungli. Yes. Ke Yes, ormas. iya Pak, iya Pak. Oh. Bayar pungli ke ormas. Iya, Pak. Bayarnya berapa? Ada yang 5 juta, ada yang 6 juta. Pabriknya pabrik apa? Ada kayak bisa sebut nama Pak. Sebutin aja pabrik apa. Aduh, nggak ngepek nih ke saya. Aman. Pabrik Kayak apa? ada di Simon. PT Simon. Ya, PT itu. PT itu PT pabriknya tekstil, tas kalau saya nggak salah itu dia harus bayar. Oh, harus Warna bayarnya merah siapa ya, itu? Guys, ya? Ada orang dalam juga. Orang dalam. Kalau kita udah bayar 5 juta, berarti nunggu 10 hari paling lama baru ada panggilan. Ya, ini buat satuan tugas anti premanisme dan pungli di Kabupaten Bogor, segera ditindaklanjuti ya. Tangkap orang-orang yang mungut dari masyarakat hanya untuk memperkaya diri dan mengorbankan masyarakat. Woi kamu preman-preman, ormas-ormas yang minta THR ke perusahaan, ke pedagang, makanya kerja. Goblok kalian itu. Orang kerja-kerja, mau THR, mau duit kok nggak kerja. Makanya jangan jadi preman. Kalau jadi ormas itu yang betul, bantu masyarakat, kasih THR. Bukan masyarakat yang diminta THR. Goblok kalian itu. Bapak sini pengawas. Iya, saya di bagian di lapangan ya, Pak. Bagian lapangan. Ya. Bagian lapangannya apa? Jenis pengamanan. Oh, pengamanan. Pengamanan. Oh, pengamanan. Cuman kalau nggak diamanin nggak aman ya. Baik. Kontraktornya ada abang sini ya, diamanin ya. Mimpi apa malam ya? Oh iya, ada abang di sini ya, diamanin ya. Mimpi apa malam ya? Oh iya. Mimpi apa malam bener ini? Enggak, ini ya. Lalat gitu. Kalau preman-preman tuh kayak lalat gitu. Kayak nyamuk, penyakit tuh. Nah maka harus aman. Nggak boleh diganggu-ganggu investor-investor itu. Nggak boleh diganggu para pengusaha-pengusaha yang sedang mau menginvestasikan di kita, terutama di Cilegon. Persis kayak tadi kan kita diganggu nih, ada lalat keliling-keliling. Pasti kan itu sama seperti itu. Apalagi dia menakut-nakuti, mau merusak, mau mengancam jiwa. Wah, hadapannya dengan Dimyati. Udah dengan Dimyati lah. Saya pasang badan untuk mereka, gitu. Untuk para investor itu. Nah, memang udah gak aneh lagi ya. Di beberapa daerah, khususnya di tempat-tempat atau di daerah-daerah yang banyak sekali dibangun pabrik-pabrik atau usaha-usaha, pasti di situ bakalan ada ormas, guys. Ya tahu sendiri lah, guys ya. Ormasnya itu ormas apa, kita nggak usah sebutin di sini ya. Kalian pasti tahu sendiri. Nah, jadi ini ya sangat disayangkan sekali ya. Apalagi kita kasih contoh saja pedagang-pedagang UMKM ya. Oh ternyata guys, pedagang kecil, pedagang UMKM, pedagang kaki lima gitu, ternyata kalau setiap bulan itu ada ya uang setoran ya guys. Ya alasannya buat uang keamanan lah gitu ya. Ya aslinya yang bikin gak aman itu ya dia sendiri guys. Jadi kalau kita, contohnya kalau kita itu nggak ngasih uang keamanan gitu ya dia sendiri yang bikin recok, yang bikin gak aman tuh. Kan lucu ya. Nah, terus mau sampai kapan gitu loh ada ormas-ormas terus seperti ini. Bahkan untuk masuk ke pabrik pun ini ya seperti yang tadi diutarakan sama ibu tadi, masuk ke PT Nikomas ya. Nikomas yang ada di Wanaherang Gunung Putri ya. Itu ternyata harus bayar ke oknum ormas guys. Wah. Dan nominalnya pun luar biasa ya, banyak juga ya. Ya masa ya kita kan mau nyari kerja ya guys ya. Tapi kok kita harus bayar ke oknum gitu. Wah ini sangat miris sekali ya. Kasihan nih guys. Makin kesini kan lowongan pekerjaan makin susah ya. Terus nanti gimana coba generasi-generasi selanjutnya ini ketika adik-adik kita atau para teman-teman kita yang lagi mau nyari-nyari kerjaan ini untuk kedepannya kayaknya bakalan susah banget sih ya. Masalahnya ya yang pertama sekarang kerjaan sudah pakai robotik semua ya guys ya. Udah jarang lah ada yang manual. Nah ini memang solusinya untuk saat ini sepertinya sih kita harus lebih mandiri ya. Jadi kalau kita punya hobi atau kita punya keinginan sesuatu untuk usaha ya
cobalah guys dikembangkan. Ya mungkin bisa dengan modal-modal yang minimal ya bisa dengan 1 juta sampai 5 juta itu kan sudah bisa ya untuk memulai sebuah usaha. Atau bisa teman-teman berkreasi di media sosial, di TikTok, Instagram, atau Facebook, YouTube, itu kan bisa menghasilkan uang juga. Jadi untuk sekarang ini ya memang untuk lowong-lowongan kerja ini memang lagi susah-susahnya ya guys ya. Apalagi sekarang mau kerja aja, ini katanya ibu tadi harus bayar ke oknum ormas guys. Sekarang mah mau kerja bayar, kita usaha dagang ya bayar uang keamanan, yang mau bangun pabrik, mau bikin usaha ya dipunguti, ya di ini sama ormas didatengin. Terus pas mau lebaran banyak nih oknum-oknum ormas bawa proposal buat inilah katanya itu alasannya uang THR ya, itu sangat miris sekali ya guys ya. Tapi ya mungkin itu cuman oknum-oknum ya. Jadi diharapkan untuk nanti ke depannya yang oknum-oknum seperti ini ya dipecat lah dari ormasnya. Dan untuk ketua ormas ya mudah-mudahan untuk ke depannya juga setiap mau memilih anggota-anggotanya nih kandidatnya agar diseleksi dan pilih yang terbaik ya. Jadi jangan sampai asal memilih gitu loh. Nah mungkin gitu aja sih ya untuk video di kesempatan kali ini. Terima kasih guys yang sudah menonton video ini. Saya pamit undur diri, apabila ada salah kata dari saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.